Sosok Masnawati Masud kembali menjadi perhatian publik usai menyeret nama penyanyi Melly Goeslaw. Masnawati mengatakan mantan suaminya yang menjabat sebagai perwira Polri diduga sempat bermain serong dengan Melly Goeslaw. Buntut dugaan perselingkuhan tersebut, Masnawati pun harus berjuang untuk memulihkan nama baiknya. Sebab ia sempat dipenjara selama 17 bulan. Tak terima dengan hal-hal yang merugikan kehidupannya, bahkan membuat mentalnya mengalami trauma berat, Masnawati pun terus berkoar menyenggol Melly Goeslaw agar Melly Goeslaw turut merasakan apa yang ia rasakan selama ini. Maka inilah 5 dendam Masnawati Masud atas perlakuan Melly Goeslaw yang menghancurkan rumah tangganya, versi Cumi Top 5. Meski sudah berlalu 15 tahun silam, Masnawati mengaku masih tak terima atas perlakuan Melly Goeslaw yang membuat rumah tangganya hancur. Setelah berkoar di media sosial, kini Masnawati kembali hadir dengan didampingi kuasa hukum untuk meminta keadilan kepada para petinggi Polri. Kalau di sini saya lebih menekankan bahwa dengan hadirnya pendamping hukum, kuasa hukum saya dan Ibu Tika Bisono untuk sebagai psikolog, itu lebih kepada permohonan saya kepada Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti laporan. Ia secara terang-terangan Masnawati meminta petinggi Polri turun tangan agar permasalahan rumah tangganya dengan AKBP Enjang Hasan Kurnia yang dibumbui dengan kemunculan Melly Goeslaw sebagai orang ketiga bisa terbongkar secara sempurna dan tidak ada lagi fitnah atau simpang siur. Saya sudah jelaskan bahwa, saya tekankan lagi ya, bahwa ini bukan fitnah, ini adalah fakta. Bahwa saya ribut dengan saudara Enjang Hasan Kurnia sampai mantan suami, sampai saya diceraikan secara tidak baik, itu murni karena adanya pihak ketiga, yaitu Melly Goeslaw. Jadi dialah satu-satunya penyebab saya sampai rumah tangga kami hancur pada saat itu. Pertama, saya dengan tim lawyer ya dari kantor akan mencoba untuk menghubungi Pak Kapolri ya, agar memang Pak Kapolri itu bisa melihat lagi ke bawah, ke anggotanya, dengan melihat berkas ini kok bisa seorang pamen itu menceraikan istrinya tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kepolisian. Itu yang kita ingin sekali mendapat respon seperti apa. Dengan tidak menginginkan supaya klien ini bisa kembali lagi ke mantan suaminya, tidak. Tapi stop di situ, tetapi ada kejelasan. Kenapa sampai hari ini masih saja ada teror? Berbagai upaya untuk bertemu Melly Goeslaw tampak terus dilakukan Masnawati. Diketahui ia sudah berusaha untuk menghubungi Melly Goeslaw secara baik dan secara pribadi melalui DM Instagram hingga pesan WhatsApp kepada manajernya. Dan hal itu belum membuahkan hasil. Namun, jika melihat unggahan Instagram pribadi Melly Goeslaw, ia seakan-akan mengunggah pesan-pesan tersirat yang akhirnya membuat Masnawati meresponnya dengan tegas dan meminta agar dirinya bisa segera dikonfrontir atau dipertemukan langsung oleh Melly Goeslaw. Saya juga melihat dia merasa dicaci, dihina, difitnah. Intinya saya sama sekali tidak ada niat untuk menghina atau mencaci saudari Melly Goeslaw. Dan saya pun, kalau dia merasa itu fitnah, itu versinya Melly Goeslaw. Yang jelas, apa yang saya katakan itu adalah fakta. Saya punya saksi-saksi hidup, dan insya Allah
apapun yang saya sampaikan kepada kalian, saya bisa pertanggungjawabkan. Dan kalau perlu ada yang berani mengkonfrontir saya dengan Melly Guslow, saya siap. Usai Masnawati berkoar membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan Melly Guslow dan ex-suaminya, diketahui hingga saat ini Melly Guslow sendiri belum angkat bicara terkait hal tersebut. Kendati demikian, Masnawati pun menegaskan jika dirinya akan mengeluarkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa 15 tahun silam, agar Melly Guslow merespon dan mengakui perbuatannya di hadapan media. Maka inilah ultimatum keras Masnawati terhadap Melly Guslow. Antara mantan suami saya dengan Melly Guslow mempunyai hubungan yang tidak wajar. Dan saya punya saksi-saksi hidup. Selain saksi kunci saya yaitu anak-anak saya pun juga punya saksi hidup. Dan juga punya bukti. Buktinya ya seperti itu, yang saya lihat adanya HP yang hanya nomor kontak Melly Guslow di handphone suami saya, mantan suami saya pada saat itu, dan adanya lirik lagu Melly Guslow yang pada saat itu sepengetahuan saya belum rilis tapi sudah ada di ransel mantan suami saya. Dan juga ada seorang suster yang pernah melihat saudari Melly menerima pesan dari mantan suami saya bahwasanya dia akan menceraikan saya, bla bla bla, panjang lebar. Dan saat itu pula Melly Guslow membalas pesan mantan suami saya dengan mengatakan, terserah Akang kalau itu yang terbaik buat Akang, gitu. Dan panggilan itu pun itu awam buat saya karena saya tidak pernah, intinya mereka berhubungan di belakang saya. At least mereka mau, even mereka mau berteman, nggak apa-apa, yang penting jangan di belakang saya. Saya nggak pernah melabrak, saya tipikal orang yang tidak langsung melabrak, tapi saya cuma pernah menelpon, mungkin bisa sampaikan kepada Melly Guslow tahun 2008 itu, bulan Mei itu saya pernah menelpon Melly Guslow memberi ultimatum kepada beliau, jangan ganggu suami saya karena saya tahu kapanpun kamu berhubungan dengan dia, saya pasti akan tahu. Dan hal itu tidak diindahkan. Ya, Melly pada saat saya nelpon Melly langsung gimana rasa, dengan ketakutan gitu, dengan apa ya, menenangkan saya. Kamu di mana, saya temuin kamu ya sekarang, gini loh, ini saya nggak mau temuin kamu, saya cuma minta tolong berhenti hubungi suami saya pada saat itu ya. Bahkan Antohut, suami dari Melly Guslow pun disuruh menghubungi saya. Dan masih ada kok keluarga saya semua di situ, ibu saya pun juga tahu. Antohut menelpon saya dan saya tidak mau bertemu karena dia takut saya blow up seperti ini. Maksudnya takut kalau saya blow up ke media, jadi Antohut mau menenangkan saya. Dan saya bilang, tenang saja, saya tidak akan blow up, yang jelas Melly berhenti untuk berhubungan dengan mantan suami saya. Mendadak muncul meski permasalahannya dengan Melly Guslow telah terjadi 15 tahun lalu, ternyata Masnawati hanya ingin Melly Guslow mengakui perselingkuhannya dengan mantan suaminya yang berprofesi sebagai polisi, yaitu AKBP Enjang Hasan Kurnia. Sebab diakui Masnawati hingga saat ini masih ada yang mengganjal di hatinya hingga membebani hidupnya terus-terusan. Bahkan Masnawati pun mengaku buntut dari kehadiran Melly Guslow ke dalam rumah tangganya pada saat itu sampai membuatnya sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa saya harus mengungkap yang sebenarnya? Saya secara pribadi saya sudah menikah, saya sudah bahagia, tapi selalu diusik terus menerus. Saya juga capek.
Saya sudah cemas berlebihan. Apakah saya harus bunuh diri? Bunuh diri. Saya cuma ingin menuntut keadilan. Kalau perlu, saya ingin dikonfrontir dengan mantan suami saya. Dan kalau perlu dengan si artis Melly Goeslaw, biar tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua yang saya ceritakan, tidak ada yang saya lebihkan dan tidak ada yang saya kurangi. Semua adalah fakta. Selain mengalami trauma berat, Masnawati pun mengaku jika dirinya tidak terima dipenjarakan selama 17 bulan. Pasalnya, hal tersebut kini berdampak terhadap hubungannya dengan ketiga putra-putrinya, di mana saat ini Masnawati dan anak-anaknya sulit berkomunikasi, bahkan sudah jarang bertemu. Saat ini, anak-anak pun masih takut untuk bertemu saya. Dan seolah-olah anak-anak dikuasai, dikendalikan, agar seolah membenci ibu kandungnya. Saya tekankan, saya tidak akan berpisah dengan ketiga putra-putri saya jika saya tidak dipenjara. Jadi saya tidak pernah terima itu, Bapak. Jadi saya penjara itu saya tidak. Saya merasa bahwa gara-gara penjara itu saya berpisah dengan ketiga putra-putri saya. Lantas, seperti apakah pernyataan lengkap Masnawati soal dampak yang ia alami setelah keluar dari penjara? Dan sebenarnya, apakah yang membuat Masnawati sampai mendekam di penjara selama 17 bulan? Kurang lebih saya di penjara 17 bulan. Kasus pertama itu pencurian. Pencurian, saya mengambil uang tabungan anak-anak yang atas nama mantan suami. Itu saya dijadikan tersangka bersama putri sulung saya, tapi yang dipidana adalah saya. Terus itu 1 tahun murni, saya tidak ada cuti bersyarat. Terus kasus kedua pengrusakan itu saya divonis 5 bulan, dan itu pun ada pelanggaran HAM ya Bapak. Tapi itu nanti. Terus 17 bulan saya dalam penjara dengan 2 kali sidang.